Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar Manjulas, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini, yang dimana kita akan membahas salah satu materi balaghah atau sastra dalam bahasa Arab. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita kali ini. Materi balaghah yang akan kita bahas saat ini yaitu terkait dengan gaya bahasa dengan materi ta'kidul madah, ta'kidul zam, dan jinas. Presentasi pada bahasan kali ini kita akan mengenal 3 gaya bahasa dalam ilmu balaghah. Yang pertama yaitu ta'kidul madah bima yushbih az-zam. Kemudian yang kedua ta'kidul zam bima yushbih al-madah. Dan yang ketiga adalah jinas. Apa sih pengertian dari 3 gaya bahasa dalam ilmu balaghah tersebut? Ya, kita lanjut pada slide berikutnya. Ta'kidul madah bima yushbih az-zam. Pengertiannya yaitu gaya bahasa yang mempertegas pujian dengan menggunakan ungkapan yang sekilas tampak seperti celaan, atau mungkin pengertian dalam bahasa kita bisa dikatakan melakukan atau mengucapkan sebuah pujian namun terkesan ada celaan di dalamnya. Contohnya terdapat dalam salah satu potongan hadis yang saya tampilkan di sini yang berbunyi, ana afsahu man nataqa bid-dad baida anni min Quraisy. Sekali lagi, ana afsahu man nataqa bid-dad baida anni min Quraisy. Artinya, saya adalah orang Arab yang paling fasih dalam mengucapkan huruf dad. Hanya saja saya seorang Quraisy. Nah, maksud di sini Rasulullah mengatakan kefasihannya dalam mengucapkan salah satu huruf dalam bahasa Arab. Namun di sini Nabi Muhammad menggunakan kalimat yang mungkin sedikit buat kita mungkin terkesan satir, yakni Rasulullah menyayangkan bahwa beliau adalah seorang Quraisy, di mana dalam sejarahnya kita mengenal bagaimana karakter orang-orang dari suku Quraisy. Kemudian yang berikutnya, ta'kiduz zam bima yushbihul madah. Nah, ini kebalikannya dengan yang tadi, yaitu menegaskan celaan dengan menggunakan ungkapan yang sekilas seperti pujian. Jadi mencela sesuatu tapi diiringi dengan pujian. Contohnya di sini diambil dari salah satu syair atau potongan syair, wala aiba fihim ghaira anna suyufahum bihinna ululum min qira'il kutaib. Sekali lagi, wala aiba fihim ghaira anna suyufahum bihinna ululum min qira'il kutaib. Artinya, tiada cacat pada mereka kecuali pedang mereka sudah retak akibat menebas pasukan batalion. Nah, di sini kalimat ini menegaskan bahwa suatu pasukan dalam kejadian perang mereka tidak memiliki kekurangan, mungkin terlihat sempurna ya, kecuali pedang mereka sudah berhasil menebas pasukan dalam satu batalion, di mana kita tahu bahwa
yang namanya batalion. Satu pasukan batalion itu jumlahnya sangat luar biasa banyak. Syair ini diambil dari An-Nabighah Ziyad bin Muawiyah. Nah, itulah kaitannya dengan ta'kid zam bima yusbih al-madah. Jadi kalimat yang menerangkan celaan tapi dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sekilas seperti pujian. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah jinas. Nah, jinas ini menurut bahasa adalah sebuah permainan kata dalam gaya bahasa balaghah. Secara pengertian dapat dikatakan jinas adalah pengungkapan dua kata yang sama atau mungkin hampir sama tetapi berbeda artinya. Nah, jinas terbagi kepada dua. Yang pertama, jinas tam, yaitu kesamaan dua kata dalam 4 hal, meliputi hurufnya, syakalnya, jumlahnya, dan urutannya. Jadi jinas tam ini adalah jinas yang terlihat sempurna, persamaan dua kata, baik dari bentuk hurufnya, syakalnya atau harokatnya, jumlah hurufnya dalam satu kata tersebut, serta urutan hurufnya dalam satu kata tersebut juga. Nah, itu adalah sejenis dari jinas tam, atau jinas yang pertama yaitu jinas tam. Kemudian yang kedua yaitu jinas ghair tam. Apakah artinya? Yaitu dua kata yang hampir sama tetapi terdapat salah satu dari 4 hal seperti huruf, syakal atau harakat, jumlah, dan juga urutannya yang tidak sama. Ya, dari 4 unsur tersebut ada satu yang mungkin tidak sama, entah itu hurufnya, entah itu harakatnya, entah itu jumlahnya, jumlah dalam artian jumlah huruf dalam satu kata tersebut, dan juga urutannya. Nah, ini yang disebut sebagai jinas ghair tam. Seperti apakah contohnya? Ya, kita lihat yang berikut ini. Pada contoh jinas tam, di sini saya ambil dari Quran surat Al-Lahab. Kita perhatikan bacaan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat syada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Ya, kita perhatikan ada dua kata dalam surat Al-Lahab yang bunyinya, jumlah hurufnya, kemudian urutan hurufnya, syakal atau harokatnya itu sama. Ya, ada dua kata yang saya garis bawah, itu adalah dua kata yang sama, tapi ternyata memiliki makna yang berbeda. Nah, ini disebut sebagai jinas tam. Nah, apakah yang membedakan? Oke, kita lihat pada terjemahannya. Pada ayat yang pertama dikatakan, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Yang kedua, atau ayat yang kedua, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan. Kemudian pada ayat yang ketiga, kelak dia akan memasuki api yang bergejolak, neraka. Yang keempat, begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, atau di sini penyebar fitnah. Dan ayat yang kelima artinya, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Ya, kita fokus pada dua kata, dua kata yang saya tuliskan dengan warna merah. Pada ayat yang pertama, tabbat syada abi lahabi wa tab. Lahabi. Ini di sini artinya adalah Abu Lahab, di mana beliau adalah salah satu paman dari Nabi Muhammad yang kafir, yang tidak mempercayai atau mengimani ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Nah,
Pada lahab yang kedua, pada ayat ketiga, di sini artinya adalah api yang bergejolak atau neraka. Meskipun memiliki huruf, harokat, jumlah dan jenisnya juga sama, tapi ternyata memiliki arti yang berbeda. Jadi ini yang mempermudah kita memahami ayat Al-Quran dengan banyaknya para mufasir dan juga penterjemah Al-Quran dengan bahasa-bahasa yang sesuai dan mudah dipahami. Nah, disinilah kita bisa tahu bahwa lahab pada ayat yang ketiga pada Quran surat Al-Lahab, di sini artinya bukan Abu Lahab pada ayat yang ketiga, tapi di sini maksudnya adalah api yang bergejolak atau neraka. Kemudian kita masuk kepada contoh yang berikutnya, masih di jenis tam, yaitu contoh pada jinas, maksud saya ya, tadi bukan jenis, jinas tam tadi yang pertama. Nah, yang kedua yaitu jinas ghair tam. Ya, di sini ada potongan ayat, wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimun ma labithu ghaira sa'ah kadzalika kanu yufakun. Sekali lagi, wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimun ma labithu ghaira sa'ah kadzalika kanu yufakun. Ya, kita fokus pada dua kata yang saya garis bawah, yaitu pada kata as-sa'ah dengan sa'ah. Nah, ketika diucapkan terdengar sama, tapi kalau dilihat dari struktur hurufnya itu berbeda. Yang pertama, jumlahnya berbeda. Pada kata yang pertama itu ada terdapat alif lam di depannya. Kemudian pada sa'ah yang kedua yaitu tidak menggunakan alif lam. Kemudian secara harokat, pada kata as-sa'ah itu ada tasydid pada huruf sinnya. Kemudian pada kata sa'ah, sinnya tidak menggunakan tasydid. Kemudian harokat yang terakhirnya juga berbeda. Pada huruf ta marbutah, pada kata as-sa'ah itu adalah dhammah. Kemudian sa'atin, pada kata sa'ah itu ta marbutahnya berharokat kasratain. Lalu bagaimana dengan maknanya atau dengan artinya? Nah, artinya di sini, dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya waktu sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran. Kalau kita perhatikan dua kata yang saya tuliskan dalam warna merah, di sini pada kata as-sa'ah itu diartikan sebagai hari kiamat. Kemudian kata sa'ah itu artinya adalah waktu. Jadi dua kata ini meskipun terdengar sama, memiliki huruf-huruf beberapa huruf yang sama dalam struktur hurufnya atau struktur kata tersebut, tetapi memiliki juga makna yang berbeda. Nah, ini disebut sebagai jinas ghair tam. Jadi as-sa'ah itu artinya hari kiamat, sedangkan sa'ah di sini artinya adalah waktu. Ya, kira-kira seperti itu dua contoh dari jenis-jenis jinas, di mana yang tadi yang pertama adalah jinas tam dan yang kedua adalah jinas ghair tam. Ya, apa sih hikmah pembelajaran kita kali ini? Ya, dengan memahami jinas, khususnya mempelajari gaya bahasa jinas dalam balaghah ya, kita bisa membuat kalimat atau puisi yang mengandung jinas. Karena keindahan jinas ini seringkali digunakan oleh para penyair dalam memainkan kata, sehingga puisinya menjadi lebih indah, baik itu untuk dibacakan ataupun diperdengarkan. Makanya umumnya mereka-mereka yang belajar sastra, yang belajar tentang ilmu bahasa, itu berkembang dengan sendirinya bagaimana mereka menyusun kalimat atau kata-kata yang tertulis dengan rapi, kemudian terdengar dengan baik dan ketika dibacakan dan memiliki kekayaan diksi yang luar biasa karena pemahaman terhadap
bagaimana menyusun kata-kata dalam sebuah kalimat yang lebih indah, lebih bermakna, namun tidak keluar dari koridor-koridor tata bahasa yang semestinya. Nah, makanya bisa dilihat dari puisi-puisi yang kita orang Indonesia bisa lihat bahwa puisi-puisi dari para sastrawan Indonesia yang luar biasa itu kata-katanya tersusun dengan baik, juga tersusun dengan kalimat-kalimat yang nilai sastranya cukup tinggi. Ada informasi tambahan yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran kali ini, di mana pada jinas tam ada kemiripan dengan istilah dalam bahasa Indonesia, yaitu homonimi, yaitu kata ya yang tadi memiliki struktur huruf yang sama, jumlah huruf yang sama dalam satu kata, tapi bisa dapat menimbulkan arti yang berbeda ketika dimasukkan dalam kalimat-kalimat tertentu. Contoh di sini ada kata bisa. Nah, bisa itu mempunyai dua makna. Yang pertama mengandung racun, dan yang kedua yaitu mampu. Nah, kalau kita bicara tentang katakanlah ada kalimat yang kalimat tersusun dengan kata-kata seperti ini, ular itu berbisa. Nah, sudah pasti kita memahaminya bahwa ular tersebut beracun, gitu. Bukan artinya ular berbisa kita artikan sebagai ular itu bermampu, enggak. Nah, disinilah kata-kata bisa di sini artinya adalah mengandung racun. Kemudian ada lagi kata tanggal. Nah, kata tanggal bermakna bisa tanggal dalam kalender dan juga bermakna terlepas. Nah, tanggal contoh misalnya gigi anak itu tanggal. Nah, maksudnya adalah gigi anak itu terlepas atau copot, gitu. Nah, lalu juga ada tanggal dalam kalender, yaitu adalah angka-angka yang menandakan dalam satu bulan itu ada angka 1 sampai 28 sampai 31 bahkan. Nah, itu adalah angka-angka yang disebut sebagai tanggal untuk mengetahui jumlah hari dalam satu bulan, gitu, sesuai dengan urutan angka tersebut. Dan juga masih banyak contoh yang lainnya terkait dengan kemiripan istilah jinas tam dengan istilah dalam bahasa Indonesia, yaitu homonimi. Ya, demikianlah pembelajaran kita kali ini terkait dengan Ta'kidul Madah juga dengan Ta'kidul Zam serta jinas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah mampir di video ini. Mohon bantuannya untuk subscribe dan like. Semoga apa-apa yang dipelajari di video ini membawa keberkahan ilmu bagi kita semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.